Kasus nomor 69 kasus istri tuli dan bisu membunuh suami. Kuasa hukum terdakwa berdasarkan hukum dan kenyataan sekarang memutuskan. Terdakwa Wang Fangfang tidak bersalah. Kita menang. Terima kasih banyak jika bukan karena kamu. Mungkin aku sudah dihukum mati. Pengacara, Jiang, bisakah Anda ceritakan dalam kasus pembunuhan istri tuli dan bisu ini, bagaimana Anda bisa meraih kemenangan di saat-saat terakhir? Kebenaran tidak akan terkubur oleh keheningan. Penerjemah bahasa isyarat saya dengan teliti menemukan kesalahan terjemahan dalam catatan interogasi. Inilah yang membuat klien saya di saat-saat terakhir terbebas dari tuduhan. Pengacara Jiang, saya dengar Anda dan istri Anda sudah menikah selama 3 tahun. Tidak pernah satu kamar, jadi bisakah Anda ceritakan? Apakah hubungan Anda dengan istri Anda retak atau ada sesuatu yang tidak bisa Anda Semua ungkapkan? itu omong kosong. Saya sangat mencintai istri saya. Dan firma hukum Jun Cheng kami berdedikasi untuk membantu komunitas tuli dan bisu juga karena istri saya. Pengacara Jiang, saya punya satu pertanyaan lagi untuk Anda. Tolong jawab dengan jujur, pengacara Jiang. Jiang Huaichuan sudah menikah 3 tahun. Kamu tidak mencintaiku, mengapa kamu mengikatku di sisimu? Apakah jika aku mati, kamu tidak perlu lagi menahan siksaan keluarga Song dan Jiang? Jika ada kehidupan selanjutnya, saya berharap tidak akan bertemu Jiang Huaichuan lagi. Song Suyan. Mengapa kamu begitu bodoh? Mengapa kamu melakukan ini? Song Suyan, bangunlah. Ini aku, Jiang Huaichuan. Song Suyan. Bangunlah aku. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Tahan sebentar. Jiang Huaichuan, apa sebenarnya cinta yang kamu bicarakan? Keteganganmu tadi malam mengapa? 3 tahun ini aku akhirnya orang asing dalam ucapanmu. Atau sama seperti dulu. Kamu naik lift pintu utara, aku tidak ingin orang lain salah paham tentang hubungan kita. Non Song, jangan bergerak. Pisauku ini tidak punya mata kalau sampai melukai lehermu yang halus, Jiang Huaichuan. Akan sedihkah? Baru ini yang patuh. Dia menargetkan Jiang Huaichuan. Halo. Jiang Huaichuan. Aku akan membunuh istrimu. Halo. Saya Jiang Huaichuan. Saya akan membunuh istrimu. Kamu. Halo, Ibu Song Suyan ada di sebelahmu? Dia ada di sebelahku. Sedang bersiap pulang. Oke, saya tahu ibu, saya akan bekerja dulu, tutup ya. Sudah mati? Kamu bilang akan membunuh istriku. Apakah dia sudah mati sekarang? Jiang Huaichuan, segera siapkan 5 juta. Kalau tidak, saya akan membunuhnya sekarang. Jangan bodoh, saya tidak akan memberimu sepeser pun. Kalau mau bertindak cepat, jangan buang-buang waktu. Dia menutup telepon, dia benar-benar menutup telepon saya. Apakah dia pikir ini lelucon? Jiang Huaichuan terhadap istrimu yang bisu ini benar-benar kejam. Tapi tenang saja, telepon saya ini sudah dimodifikasi. Tidak ada yang bisa melacaknya. Kalau tidak bisa membunuh, Jiang Huaichuan membunuhmu. Bisa sedikit melegakan. Terakhir kali. Kamu sebaiknya berdoa, Jiang Huaichuan. Mencintaimu. Jiang Huaichuan. Sekarang istrimu sudah saya tusuk dengan pisau di lehernya. Cukup saya gores sedikit.
Darahnya. Kasih saya uang. Kalau mau bertindak cepat jangan telepon saya lagi. Telepon saja setelah dia menjadi mayat. Jiang Huaichuan, ternyata nyawaku di matamu benar-benar tidak berharga. Mayat baiklah. Biarkan Jiang Huaichuan yang mengurus jenazahmu. Berani menggunakan dia untuk mengancam saya, Sieli. Jiang ada apa? Segera cari nomor telepon ini, apapun yang terjadi cari orang di balik nomor ini. Keluar. Baik. Untung saya bisa melarikan diri sendiri. Jiang Huaichuan, kamu benar-benar tidak peduli dengan nyawaku. Song Suyan. Teleponnya kenapa mati? Kenapa kamu tidak ganti sepatu? Kamu masih hidup. Hari ini ada yang meneleponku bilang dia menculikmu. Tidak tepatnya. Adalah untuk membunuh istriku. Menggunakan lelucon kotor seperti ini untuk mengancamku. Sungguh konyol. Bagaimana jika itu benar? Tidak mungkin tidak ada yang tahu. Kamu adalah istriku. Untungnya kamu masih hidup dengan baik. Jiang Lu, nomor telepon virtual itu tidak bisa dilacak. Kita hanya bisa mencoba pelacakan instan, tapi butuh waktu untuk memecahkannya. Anak sialan sudah ganti gaun pengantin belum? Kamu harus senang bisa menggantikan kakakmu menikah ke keluarga Jiang. Kamu si beban keluarga Song sudah dimanjakan sampai sekarang waktunya membalas budi. Kalau berani menolak nikah aku akan menghentikan biaya pengobatan ayahmu yang idiot itu biar dia jadi gelandangan. Kamu tidak perlu pakai gaun pengantin. Perkawinan ini juga tidak akan diumumkan. Identitasmu akan dirahasiakan. Ingat kamu hanya pengganti dalam. Perkawinan ini adalah kontrak antara keluarga Jiang dan keluarga Song yang perlu kamu tahu. Tanpa izin keluarga Jiang kamu tidak bisa mengajukan cerai. Kalau melanggar kontrak, keluarga Song harus membayar ganti rugi 500 juta. Tenang, ini bukan cinta. Tapi belenggu kamu hanya sandrayang. Dikirim keluarga Song ke sisiku. Sudah jadi sandera keluarga Jiang selama 3 tahun, tapi hasilnya nihil. Mulai hari ini lebih baik. Aku jadi sandera untuk diriku sendiri. Jam 2 siang temani aku ke galeri cahaya. Aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Jangan terlalu banyak pikiran. Bukan sebagai istri yang menemani istri bos Wang dari grup cahaya. Adalah tunarungu, aku butuh penerjemah bahasa isyarat. Bos Wang lama tidak bertemu. Pengacara, Jiang memang sibuk kasus istri tunarungu. Yang membunuh suaminya itu ditangani dengan baik. Ini istriku Gao Rui. Juga kurator pameran lukisan kali ini. Selamat pagi Nyonya Gao, aku Jiang Huaichuan senang bisa melihat pameran lukisanmu. Selamat pagi Nyonya Gao, aku Jiang Huaichuan. Senang bisa melihat pameran lukisanmu kali ini. Ternyata istri pengacara Jiang juga bisa bahasa isyarat. Ternyata istri pengacara Jiang juga bisa bahasa isyarat. Dia. Anda salah paham, saya bukan istri pengacara Jiang. Saya hanya penerjemahnya, saya dan dia tidak ada hubungan apapun. Sepertinya saya salah. Katanya pengacara Jiang sudah lama menikah. Kenapa saya tidak pernah melihat istri Anda menemani Anda di acara? Anda tahu Pak Wang, profesi kami sebagai pengacara akan membuat banyak orang tidak suka saya, tidak ingin dia karena saya terluka.
Sepertinya pengacara, Jiang sangat mencintai istrinya. Dia adalah orang yang paling penting bagi saya. Maaf Pak Wang, Nyonya Gao. Saya merasa tidak enak badan, saya ke toilet dulu. Kenapa tidak enak badan? Perlu ke rumah sakit. Jiang Huaichuan, kamu benar-benar bajingan munafik. Apakah kamu baru saja memaki saya? Ya, kamu yang saya maki. Pengacara Jiang. Lukisannya bagus. Setiap hari berpura-pura jadi orang baik tidak capek. Kenapa diam, saya terus mengawasi kamu? Takut. Kamu hanya seekor kecoa yang berani bersembunyi di balik ponsel. Lukisan di depanmu ini. Back-to-back pillow talk. Sangat mirip dengan kamu dan istrimu. Selalu bilang orang yang paling penting tapi bisa. Tanpa ragu menyuruh, saya membunuhnya sangat konyol. Tebak apa yang akan saya lakukan padanya selanjutnya. Siapa kamu sebenarnya? Hei sayang, tadi kenapa? Kenapa kamu merebut ponsel saya, gila ya? Maaf. Benar-benar gila. Kenapa salah orang? Kamu masih berpikir ini lelucon? Dengarkan baik-baik siapapun kamu. Selama kamu ingin mengancam dan menakut-nakuti saya, sejak awal kamu sudah salah orang, kamu tidak mungkin tahu. Istri saya siapa kamu tidak mungkin tahu. Song Suyan. Saya juga tahu. Song Suyan bukan orang yang ingin kamu nikahi. Yang benar-benar ingin kamu nikahi adalah putri sejati keluarga Song Kingsin. Sayangnya, Song Kingsin kabur pada hari pernikahannya. Keluarga Song mengirimkan anak tiri yang malang itu ke sisimu. drama pertukaran istri keluarga kaya yang sangat klise. Apa kau pikir jika aku memberitahu wartawan Keluarga Jiang yang sombong itu. akan menjadi bahan tertawaan? Katakan sesuatu. Mengapa kau diam lagi? 5 juta aku akan memberimu. Terlambat. Jadi nyawa Song Suyan. Hanya bernilai 5 juta ya. Tapi yang aku inginkan sekarang bukan hanya 5 juta. Apalagi yang kau inginkan, cepat katakan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dengarkan baik-baik, aku ingin kau meninggalkan Song Suyan. Apa kau dengar jelas? Aku ingin kau meninggalkan Song Suyan. Apa kau mengerti? Aku ingin kau meninggalkan Song Suyan. Kalau mau memukul, tunggu sampai dia menjadi mayat baru pukul aku. Baik, biarkan Jiang Huaichuan yang mengurus jenazahmu. Kamu bisa bicara. Sangat menarik. Telepon dia. Telepon juga Jiang Huaichuan. Suruh dia angkat telepon. Suruh si bajingan itu angkat telepon. Apa kau dengar, sialan? Telepon dia, suruh dia angkat telepon. Bersikap baik. Apa dia tidak menyadari sesuatu? Berlagak lebih seperti preman. Bagaimana seharusnya seorang penculik berbicara? Jika kau tidak ingin grup Jiang hancur di tanganmu, maka lakukan apa yang aku katakan tentu saja. Jika kau ingin menyelesaikan ini dengan cepat, Maka sebelum besok, berikan aku 500 juta, apa kau mengerti? Apa yang membuatmu berpikir aku akan percaya pada trik kekanak-kanakanmu ini? Skandal yang kau sebutkan, aku bisa mengubahnya menjadi berita palsu dalam sekejap. Berita palsu. Henggak Rejong, Apa kau benar-benar ingin aku mengubah Song Suyan menjadi mayat apa kau tahu bagaimana aku menggunakan tali, untuk mencekik lehernya? lalu menggunakan ujung pisau untuk menusuk kulitnya?
Kasihan dia ketakutan sampai gemetaran, tapi bahkan tidak bisa mengucapkan kata-kata untuk memohon ampun. Ekspresinya itu. Aku benar-benar ingin melihatnya lagi. 502 dengarkan baik-baik. Jangan coba-coba mengancamku dengan dia. Aku pasti akan menangkapmu dengan tanganku sendiri. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Luka ini dari mana pria itu? Benarkah dia menculikmu? Dia mau membunuhmu dengan pisau. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Bukankah katanya aku akan memberitahumu setelah menjadi mayat? Jiang Huaichuan, kamu ini pura-pura apa lagi? Lihatlah penculik itu. Seharusnya aku tidak ketahuan kan? Sudah sehari. Jiang Huaichuan, kenapa belum ada tindakan? Jangan-jangan aku yang gagal. Atau ancaman ini tidak cukup? Jiang Lu. Nomor virtual itu enkripsinya rumit, butuh waktu untuk melacaknya. Terus lacak. Baik. Jiang Lu sudah putuskan mau mengabaikan Song Suyan. Atau memberiku 5 miliar. Kupikir pilihan ini mudah. Mengapa kamu pikir aku akan mendengarkanmu? Kalau begitu aku tunjukkan sesuatu yang menarik. Apa ini? Ini foto paha seksi Song Suyan. Katakan. Kalau aku kirim foto ini ke wartawan, lalu membuat cerita skandal kecil. Betapa serunya itu. Menggunakan foto palsu untuk menipuku. Kamu lupa aku pengacara pemerasan. Fitnah percobaan pembunuhan, aku punya banyak cara. Untuk membuatmu mendekam di penjara, lagi pula aku kenal istriku. Kamu kenal dia. Sebagai suaminya kamu bahkan tidak tahu tanda lahir di pahanya. Benarkah kamu tidak tahu? Bicara tentang foto palsu. Kalau berani pulanglah dan lihat sendiri paha di foto itu. Apakah itu miliknya? Tolong. Aku malah menyuruhnya pulang untuk melihat. Hari ini aku menerima telepon dari penculik itu lagi. Kali ini dia mengancamku dengan foto pribadimu. Kalau dia benar-benar melihat tanda lahir dan bertanya tentang foto itu, bagaimana datangnya, bagaimana pergi, tidak bisa. Kamu benar-benar tidak tahu siapa penculik itu. Tapi kenapa sepertinya aku merasa dia lebih mengenalmu daripada aku sebagai suami? Apakah aku yang melepas? Atau kamu yang melepas sendiri? Apa sebenarnya yang kamu inginkan aku yang jadi korban? Apa yang penculik itu tahu tentangku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lihat? Benar-benar tidak tahu apa yang ingin aku lihat. Sebenarnya di gudang saat kamu mengalami kejadian itu ada kamera tersembunyi. Ini kartu memorinya. Telepon dia lalu telepon Jiang Huaichuan.
Suruh dia angkat telepon, suruh si bajingan itu angkat telepon. Aku suruh kamu telepon si bajingan itu. Cepat telepon dia. Kenapa ada kamera? Dia tidak tahu aku bisa bicarakan. Kenapa takut sekali apa di kartu memori ini? Ada rahasia yang tidak boleh diketahui. Rahasia-rahasia adalah dia menusukku dengan pisau. Dia ingin membunuhku. Dia menusukku dengan pisau. Kamu bawa barang ini. Apakah ingin aku melihat lagi bagaimana aku dipermalukan hari itu? Maaf. Aku tidak sengaja membangkitkan kenangan burukmu. Hanya kebetulan di video ini ada bagian yang hilang. Aku tidak tahu wajah asli si penculik. Dia sedang menghiburku. Hilang, untunglah. Aku sudah menyuruh orang untuk membuat rekaman suara telepon si penculik. Ada apa? Padahal bekerja dengan tangan bagaimana bisa tidak hati-hati? Kalau sampai terluka bagaimana bukannya bilang lelah? Pulang istirahat saja biar aku yang urus ini. Apakah dia sudah mulai curiga padaku? Dia mungkin ada di sekitar kita. Demi keselamatanmu malam ini aku tidur di sini. Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Kalau memang tertarik padamu tidak akan menunggu sampai hari ini. Jangan-jangan kamu khawatir. Aku akan melakukan sesuatu padamu. Bukan tidak mungkin. Sungguh tidak tahu malu. Keluar. Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Malam ini aku akan selalu di sampingmu. Lupakan kenanganmu saat diculik. Dan lupakan juga apa yang aku katakan kemarin. Kalau mayatnya muncul baru telepon kamu, itu maksudmu. Jiang Huaichuan, apakah kamu benar-benar peduli padaku? Atau kamu hanya marah? Setelah melihat foto itu marah karena ada yang menyentuh barang-barangmu mana? Benarkah kamu tidak ada rahasia yang disembunyikan dariku? Haruskah aku percaya padamu? Wangi sekali, sedang memikirkan apa Song Suyan. Jiang Huaichuan, masak ini bisa dimakan. Jangan-jangan meracuniku. Jangan berpikir terlalu banyak, aku takut pesan makanan online ada yang meracunimu. Kamu mati tidak ada untungnya. Kurasa mulutmu yang paling beracun. Habiskan semua ini, jangan ada sisa. Aku pergi ke kantor hukum. Pesta keluarga malam ini jangan lupa. Tenang, aku akan memainkan peran dengan baik. Peran sebagai istrimu. Setiap pesta keluarga aku melihat si bisu ini. Aku jadi kesal keluarga Jiang. Bisa menikahi orang miskin palsu seperti ini. Kamu jangan banyak bicara. Kalau Song Suyan dengar malu keluarga Jiang. Aku sengaja ingin dia dengar. Keluarga Jiang harus menikahi putri sejati keluarga Song. Dia cuma pengganti. Masa ayam kampung jadi Phoenix dulu. Ibunya si rubah itu menukar anak kucing dengan pangeran. Dia sendiri naik ke keluarga Song, lalu berusaha memasukkan anaknya ke keluarga Jiang. Aku melihatnya. Sikapnya yang penurut benar-benar sial. Ini keluarga Jiang yang memaksaku. 3 tahun keluarga Jiang. Keluarga Song, aku selalu jadi barang yang bisa dihina seenaknya. Sandra yang tidak bisa bicara, tapi tidak pernah jadi orang.
yang punya pikiran dan perasaan. Aku benar-benar muak dengan semua ini. Pengacara Jiang, apa yang aku katakan kemarin? Kamu sudah periksa apakah meninggalkan Song Suyan? Atau memberi aku 5 miliar sudah kamu pertimbangkan? Aku tidak keberatan jika besok headline penuh dengan foto Song Suyan. Jiang baru saja melacak nomor virtual itu muncul di Hotel Susuan. Kenapa kamu tutup teleponku apa? Kamu sampai sekarang masih menganggap ini lelucon. Kenapa kamu tidak mau percaya kata-kataku? Kenapa tidak ada satu orang pun yang mau mendengarku? Karena kamu cuma badut yang bersembunyi di balik telepon. Kamu tidak punya hak untuk membuatku mendengarmu. Kalau begitu kamu katakan. Kalau Song Suyan sekarang melompat dari sini, oh tidak jatuh. Dengan suara keras darah dan daging berantakan. Apakah kamu akan menyesal? Tidak memberiku 5 miliar. Pengacara Jiang, aku tidak bercanda denganmu. Aku benar-benar akan membunuhnya. Song Suyan. Apakah ada yang terluka? Mengapa berdiri di tepi pagar? Kamu tahu betapa berbahayanya barusan. Kamu tahu betapa aku khawatir. Kamu baik-baik saja, tapi Song Suyan. Apakah kamu barusan menelepon? Mengapa ponselmu ditempelkan di telinga? Padahal kamu tidak mungkin menelepon Song Suyan. Aku hanya tidak bisa bicara, bukan tidak bisa mendengar. Siapa yang menelepon tadi? Aku tidak melihatmu mengangkat teleponku. Telepon spam. Benarkah? Jangan dipaksakan, aku akan mengantarmu berobat. Jangan menghindar. Kenapa dia hari ini begitu lembut? Mikir apa akhir-akhir ini? Apakah kamu kenal teman baru? Oh iya, penculik hari ini menelponku lagi. Nadanya membuatku merasa kalian berdua tidak seperti penculik dan Sandra. Malah lebih seperti teman dekat. Dia agak terlalu mengenalmu. Apakah kamu mencurigaiku punya hubungan tidak wajar dengan pria itu? Dia terlalu mengenalmu. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Apakah kamu lupa? Dia menggores leherku dengan pisau, ingin membunuhku. Maaf, aku bukan. Lukanya masih sakit. Sudah hampir sembuh, tapi apakah di sekitarmu akhir-akhir ini benar-benar tidak ada pria lain? Tidak ada, ya sudah. Digerogoti bagaimana bisa senang, agak menyeramkan. Diam, jangan bergerak, aku akan mengambilnya. Sial, 2 ponsel ada di tas. Selamat pagi Nona Song, saya perawat panti jompo. Tuan Sang bersikeras ingin bertemu denganmu, tidak bisa ditenangkan. Ribut sudah 2 jam, aku benar-benar tidak bisa. Dia akan ke sana.
Bagaimana dengan pesta keluarga? Pesta keluarga aku akan ke sana, aku akan menyuruh sopir menjemputmu. Kakimu bisa. Sudah hampir jam 7 mereka belum juga datang. Lihatlah anak yang kau ajari itu. Hua Chuan pasti sibuk di kantor hukum ada urusan. Tapi Song Xuan itu sudah lama belum datang. Dia cuma gadis miskin. Tidak tahu aturan. Dia ada urusan hari ini tidak datang. Dia bisu seharian di rumah. Ada urusan apa? Ibu jangan selalu bilang dia bisu. Dia istriku. Istri apa kalau bukan karena kakekmu dan kakek Song dulu teman. Keluarga Jiang butuh membuka pasar domestik kita. Keluarga Song yang berusaha mendekat. Mana mungkin kau menikahi anak perempuan Song? Apalagi mereka menipu kita. Mengirimkan barang palsu. 3 tahun keluarga Song sudah dapat banyak untungan. Cepat bercerai dengan Song Xuan si bisu itu. Fungsinya sudah selesai, aku tidak mau terus jadi bahan tertawaan. Aku mengerti aku hanya korban pernikahan keluarga. Kalian tidak pernah peduli perasaanku. Dan aku tidak akan bercerai. Jangan-jangan kau benar-benar suka sama si bisu itu. Hua Chuan, jangan-jangan kau benar-benar suka sama si bisu kecil itu. Aku suka dia. Apa katamu? Aku bilang aku suka dia. Jiang Hua Chuan, batalkan pernikahan, aku tidak akan datang. Nanti malu keluarga Jiang akan lebih besar. Jadi Song Xuan akan menikah dengan putra kecil keluarga Shen? Apa ibunya demi uang? Mau menikahkannya dengan keluarga Shen dengan anak Shen yang cacat mental itu. Pernikahan harus tetap berjalan tapi pengantinnya bisa diganti dengan adikmu Song Xuan. Jiang Huaichuan, jangan kekanak-kanakan, pakai si bisu itu untuk melawanku. Kau benar-benar suka dia tetap harus bercerai. Kalau aku tidak bercerai, maka keluarlah dari keluarga Jiang. apakah kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Aku dan Song Xuan hanya alat kalian untuk uang dan keuntungan. Aku melihat Song Xuan seperti melihat diriku sendiri. Jadi hanya dengan dia di sampingku aku bisa merasakan. Aku benar-benar hidup di dunia ini. Aku punya 1000 cara untuk membuatnya meninggalkanmu. Hari ini kalau kamu berani pergi jangan pernah kembali lagi. Kalau kamu berani coba saja. Nona Song, untung kamu datang, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kamu cepat istirahat, aku akan menemaninya. Baik. Ayah, jika 4 tahun yang lalu kamu tidak terkena Alzheimer, jika saat itu kamu membawaku pergi, apakah sekarang semuanya akan berbeda? Sangat lelah. Kamu masuk saja. Masuk dan tinggal di sana dengan baik. Menangis-menangis hanya tahu menangis. Sama seperti ayahmu yang tidak berguna. Dari sekarang jangan pernah mengeluarkan suara sedikit pun kalau aku dengar. Kamu mengeluarkan suara sedikit pun aku akan membuangmu ke tempat sampah. Ingat ya. Ayah selain kamu yang bisa berbicara denganku. Hanya Jiang Huaichuan di ujung telepon. "502. Aku sudah menunggumu lama. Kamu belum menjawabku, sebenarnya apa hubunganmu dengan Song Xuan? Atau dengan kata lain, aku meninggalkan Song Xuan, apa yang bisa kamu dapatkan? Bukan apa yang bisa aku dapatkan, tapi apa yang bisa 502 dapatkan, membuang begitu saja seorang wanita malang yang tidak dicintai. Melihatnya gemetar seperti seekor anjing liar di pinggir jalan. Bukan ini yang paling suka dilakukan pria kaya seperti kamu pada wanita. Sangat lucu. Kamu suka Song Xuan. Apa? 502, dengarkan, aku tidak akan pernah menyerahkan Song Xuan kepada orang sepertimu yang hanya mengintip dan mengancam, menculik dan menakut-nakuti. Tunggu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan bercerai dengannya, jangan harap. Penggak Rojong. Orang kaya sepertimu memang suka pura-pura romantis. Tidak tahu kalau kamu sangat mencintainya. Kalau begitu keluarkan 500 juta itu, kalau tidak aku akan. Kalau tidak, apa membunuhnya lagi? Saya sarankan kamu bisa membunuh saya kali ini. Kamu pikir saya tidak berani ya? Hei Jiang Huaichuan.
Kamu jawab teleponnya dong. Jiang Huaichuan. Suara tadi itu Jiang Huaichuan. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa. Tolong jawab teleponnya. Jiang Huaichuan jawab telepon. Tolong cepat jawab teleponnya. Sementara tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Song Xuyan diberita bilang kantor hukum Jiang Huaichuan meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi malam kantor hukum Juncheng dipasang bom rakitan dan meledak. Kok bisa meledak? Untungnya tidak ada korban jiwa. Pengacara terkenal kantor hukum Juncheng Jiang Huaichuan belakangan ini sering menerima telepon ancaman. Pelaku kejahatan sepertinya menyimpan dendam pada pengacara Jiang. Berikut ini rekaman tersangka yang didapat reporter kami. Jika tidak ingin grup Jiang hancur di tanganmu, maka lakukan apa yang saya katakan tentu saja. Tentu saja jika kamu ingin cepat menyelesaikan masalah ini. Maka sebelum besok, berikan saya 5 miliar, mengerti? Bom meledak. Bukan saya yang melakukannya. Polisi sedang menganalisis dan mengekstrak audio. Akan segera menentukan identitas tersangka. Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu kemana tadi malam kamu di rumah? Ada yang aneh di rumah. Bagus kalau begitu tidak apa-apa. Sialan si gila itu berani memasang bom. Harus menemukannya. Waduh, kalau dia tahu. Di balik telepon itu adalah saya. Apa yang kamu pegang? Mau buang sampah? Kasih ke saya saja, saya yang buang. Belakangan ini sebaiknya kamu jangan keluar rumah. Song Xuyan. Saya tidak akan bercerai denganmu. Kok panas sekali? Saya tidak ingin ada sedikit pun skandal pada diri saya. Ternyata begitu Song Xuyan. Jangan berhayal sendiri. Nona Song Pak Jiang terluka dalam ledakan kemarin. Hari ini dia nekat mencabut jarum infus dan keluar dari rumah sakit karena terlalu lelah hingga pingsan. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Nekat mencabut jarum. Kamu khawatir padaku ya? Tapi kamu jelas tidak peduli padaku. 3 tahun mengapa aku tidak pernah melihat isi hatimu? Ayah, kenapa? Lama tidak berjumpa Nona Song yang terkasih. Nona Song ponsel itu. Sudah terbiasa menggunakannya. Kenapa pura-pura bisu lagi? Kamu mau apa sebenarnya? Ledakan itu gagal membunuh si Jiang. Sayang sekali. Bagaimana jika dia tahu rekaman yang dia umumkan adalah suaramu? Istri rahasia pengacara Jiang. Ternyata tersangka kasus ledakan. Kamu gila, ayahku mana? Kamu apakan ayahku? Hei orang tua, sapa putrimu dong. Jangan. Yanyan. Ayah kamu bagaimana? Kita sekarang adalah kutu dalam satu tali. Bagaimana kalau kita bertransaksi? Aku ingin kamu terus menelpon Jiang Huaichuan tanpa henti. Dan minta 5 miliar itu. Kalau tidak ayahmu. Orang tua mau permen. Setelah makan kamu akan mabuk kepayang. Permen. Kamu mau apa? Mau makan? Ayah, jangan makan. Ayah, jangan-jangan. Aku setuju, aku setuju. Tidak beracun Nona Song. Aku yakin kamu orang yang cerdas. Jangan lapor polisi.
Kalau tidak di ruangan ini, akan dipenuhi bom. Dor permen. Mau permen. Ayah, Kenapa ada suara wanita? Song Suyan. Gula pergi sana. Orang tua Huai Chuan Gula. Jiang Huai Chuan. Kamu berani memanggilku Jiang Huai Chuan? Kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin seperti tikus di selokan. Kak, kamu harus menyelamatkanku. Orang itu dia tidak patuh, kalau tidak aku tidak akan memukulnya. Pelecehan dan penganiayaan sengaja. Kamu masih berani datang meminta tolong padaku? Tidak, Kak, itu si bisu. Dia yang menggodaiku. Kak, kamu harus menyelamatkanku. Hanya kamu yang bisa menyelamatkanku, aku keluarga Jiang. Jiang Huai Chuan, kamu sudah melapor ke polisi. Buat kesalahan harus diakui. Melakukan hal jahat harus dibayar. Jiang Huai Chuan. Kamu tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu. Jiang Huai Chuan. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Hidup lebih buruk dari mati. apakah ada yang datang tadi? Waktu aku masuk Tuan Zhang sudah tidur nyenyak. Tidak ada kenapa. Jangan mencubitku, orang jahat. Ayah, kenapa ayah? Aku Yanyan. Aku tidak ada orang jahat, ayah. Maaf, ini semua salahku. Aku juga tidak tahu kenapa semuanya berubah seperti ini salahku. Maaf, ayah. Lama tidak bertemu. Nona Song, jangan buru-buru pergi. Haruskah kita mengobrol sebentar? Apa yang kamu harapkan? Sungguh lucu, bahkan tidak bisa berbicara. Hidupmu tidak pernah di tanganmu. Sekarang juga tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Song Suyan. Tidak apa-apa, aku datang. Bajingan ini berani datang ke sini. Song Suyan. Kamu mengeluarkan suara. Song Suyan mengeluarkan suara. Tidak apa-apa, menangislah jika ingin menangis. Aku akan selalu bersamamu. Luka ringan tidak apa-apa, jangan terkena air beberapa hari ini. Rutin ganti obatnya saja. Terima kasih sudah repot-repot. Apakah kamu Jiang pengacara yang sering muncul di acara hukum? Ayahku suka sekali menonton acaramu. Halo, saya Jiang Huai Chuan. Jadi apa hubungannya Jiang pengacara dan Nona Song? Kami tidak ada Dia hubungan. istriku. Apakah dia baru saja mengakui bahwa aku adalah istrinya? Untuk melindungi Suyan, pernikahan kami tidak diumumkan ke publik. Jadi tolong rahasiakan hal ini untuk kami, terima kasih. Tenang, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Kamu istirahatlah dulu, aku akan keluar melihat-lihat.
Apakah kamu sedang memperhatikanku? Tidak juga, aku hanya takut kamu pingsan lagi. Aku tidak punya tenaga untuk menyeretmu. Kamu dari kecil memang keras kepala. Sudah kubilang jangan mengambil barang kakakmu, bahkan sebutir permen pun tidak boleh. Bagaimana bisa aku punya anak yang serakah seperti kamu? Kamu si nakal. Ini permen untukmu. Lain kali kalau mau permen cari aku saja. Aku akan memberikan semua permenku padamu. Apakah dia masih ingat masa kecil kita? Jiang pengacara. Semoga kamu ada urusan penting. Jiang pengacara, video, rekaman CCTV, sudah saya salin. Kalau begitu saya keluar dulu, kalian lanjutkan saja. Dia menyuruh kita lanjutkan. Kamu istirahatlah dulu, aku akan melihat rekaman CCTV. Song Suyan, kenapa tiba-tiba kamu menutup mata? Malu sekali. Katakan apa yang kamu temukan. Rekaman CCTV koridor, beberapa waktu sebelum kamu datang. Sudah dihapus secara sengaja, tapi saya masih berhasil menyalinnya beberapa hari ini. Rekaman kamar Paman Sang dan koridor, selain itu, kasus ledakan kemarin. Berdasarkan analisis gelombang video, pelaku penculikan kemungkinan laki-laki. Lanjutkan penyelidikan analisis rekaman suara pelaku. Kita harus menangkapnya. Baik. Dia akan segera kembali, Jiang Huaichuan. Apakah semuanya sudah waktunya kembali ke awal? Tenanglah di sampingku. Setelah kakakmu kembali, semuanya akan kembali ke awal. Song Suyan ini sebenarnya milik Song Qingxin. 3 tahun di samping Jiang Huaichuan ini juga kamu curi dari hidupnya. Apalagi yang kamu harapkan? .502 mari kita tutup. Ledakan sudah cukup. Tinggal seumur hidup. Terakhir kali kau tidak bertanya padaku jika kau meninggalkan Song Suyan. Apa yang bisa saya dapatkan? Apa itu? Aku tidak peduli dengan kehidupan Song Suyan. Yang saya pedulikan adalah Song Qingxin. Identitas si Jiang seharusnya menjadi miliknya. Mengapa Song Suyan anak tiri ini dijambret? Bagaimana? Kini berpura-pura jadi pengikut fanatik Song Qingxin. Ayo aku. Kau ingin menikah awalnya bukan Song Qingxin? Song Qingxin sebelum mudik. Kau akan segera bercerai dengan Song Suyan. Saya tidak ingin Qingxin tidak bahagia. 502 Anda benar-benar tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Song Qingxin, aku membuat kesepakatan dengannya sebelum pergi ke luar negeri. Karena kesepakatan ini istri saya harus. Song Suyan. Perdagangan apa? Jadi kau tidak mengerti Song Qingxin. Apa yang kalian katakan? Apa yang telah kita lakukan? Tapi kau hanya perlu tahu ancaman dan intimidasi. Tidak ada gunanya bagiku. Ayah, bagaimana denganmu? Song Suyan. Dia seharusnya tidak mendengar apa yang dia katakan dengan adikku. Song Suyan, dia bisa bicara. Ayah adalah aku, ini aku. Jika semua ini dirancang oleh penculik. Karena dia bisa menghapus video, dia juga bisa menggunakan AI. Rekaman palsu naik, dia ingin memprovokasi saya. Hubungan antara Song Suyan. Sialan Song Suyan pada akhirnya. Apakah kamu berbohong padaku? Kau bisa menangis. Song Suyan, apakah Anda juga bisa berbicara Song Suyan? Apa kau berbohong padaku? Lihat aku, kau tahu apa yang aku bicarakan Song Suyan. Jika kamu bisa bicara, katakan saja padaku. Bahkan memarahi saya. Bahkan anak-anak TK tahu bahwa bisu tidak bisa berbicara. Apakah Anda menyenangkan untuk mengolok-olok saya seperti ini? Maaf.
Kemarin malam aku terlalu emosional. Malam ini aku akan datang ke perayaan ulang tahun keluarga Song. Di tas di atas kursi itu ada gaun yang aku siapkan untukmu. Menurutku itu sangat cocok untukmu, kalau suka silakan dipakai. Kalau tidak suka buang saja. Itu warna favoritku, biru langit, tapi dia kan biasanya tidak pernah ikut acara keluarga Song. Apa karena kakaknya akan kembali? Apa sebenarnya transaksi mereka? Maaf. Aduh, kenapa pintunya susah banget dibuka? Akhirnya ketemu juga kamu. Soal ayahmu pindah ke panti jompo. Apakah kamu tahu? Itu diatur oleh Jiang Huaichuan. Bagaimana Huaichuan tahu soal ayahmu kalau keluarga Jiang? Tahu kamu punya ayah yang cacat mental. Langsung membuangmu. Aduh, gimana ini? Kamu bahkan tidak bertanya apa yang terjadi pada ayahku. Orang tua ini apa hubungannya denganku, ya ampun. Ya sudah, mulai sekarang. Aduh, biaya pengobatan si tua ini. Apakah kita tidak perlu lagi membayarnya? Hahaha, aduh. Perayaan ulang tahun akan segera dimulai, cepat-cepat jalan. Aduh. Nah, baru terlihat cantik. Hari ini banyak yang datang orang kaya. Anak orang kaya, nanti kamu turun. Temani mereka minum kalau Jiang Huaichuan ternyata membuangmu, kan sudah ada penggantinya. Ayo jalan cepat-cepat, haha. Kamu lihat pengacara Jiang tidak ganteng banget. Bukannya pengacara Jiang sudah menikah, tidak tahu wanita seperti apa yang bisa cocok dengannya. Menurutku dia suka Song Qingxin yang seperti itu. Cantik, ceria, dan murah hati Song Qingxin. Ya bukannya dia akan kembali ke negara Songsuan ini. Penyamun yang merebut tempat harus minggir. Penipu tetap penipu. Lihat Songsuan itu. Wajahnya muram dan menyedihkan. Seperti anjing jalanan. Kasih dia daging pasti dimakan. Seperti ibunya yang licik. Apa yang mereka katakan ada salahnya. Jiang, baru saja terdeteksi sinyal 502 di dekatmu. Jiang Huaichuan, ketika kamu tahu akan menikah dengan Song Suyan, apa perasaanmu? Apa yang ingin kamu katakan? Aku bertanya padamu. Saat kau akan menikah dengan Song Suyan, apa suasana hatimu? Jangan bilang aku juga tahu. Kau pasti sangat marah. Pengacara Anda yang bermartabat. Kebanggaan surga. Sebenarnya harus berbicara dengan satu anak tiri yang tidak bisa naik ke meja menikah. Dia bodoh. Tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak mau bersosialisasi. Dialah menjadi barang untuk orang kaya. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dia akan selalu seperti orang yang transparan. Tidak ada yang akan mencintainya. Tidak ada yang akan melihatnya. Song Suyan seperti tikus. Selalu bersembunyi di dalam kegelapan. Kau bahkan tidak mengenalnya. Song Suyan sama sekali tidak suram. Dia lebih baik mendengarkan. Dia tidak bisa bersosialisasi karena orang-orang itu selalu berbicara dengannya. Dia juga tidak memiliki keberanian untuk melarikan diri. Dia lebih peduli tentang ibunya. Song Suyan tidak kecil, transparan, dia selalu seperti pohon. Hidup putus asa seperti rumput. Kau pernah melihat dia di pengadilan. Kau pernah melihat sekolah bisu tuli. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri anak-anak. Kau belum pernah melihatnya, jadi kau tidak memenuhi syarat untuk menilai istriku. Kau tahu dia. Jika kau benar-benar mengenalnya. Bagaimana Anda tidak tahu bahwa Song Suyan ingin menceraikannya? Kau tidak pernah mendengarkan dia. Apa yang kamu inginkan? Ini hanya simpati.
Aku bilang aku tidak akan menceraikan Song Suyan. Mengapa? Karena kasih sayang yang konyol. Simpati 502 aku bilang padamu. Aku benar-benar tulus untuk Song Suyan, begitu berbahaya kau bergegas. Kau tahu betapa khawatirnya. Jiang Huaichuan. Aku seperti. Aku mendengar suaramu. Apakah Anda baru saja memanggil nama saya? Kau pasti salah dengar. Saya tidak salah dengar Song Suyan. Aku ingin mendengar suaramu sekali lagi. Apakah benar ada orang yang bisa bicara, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara? Mr. Jiang, kondisi yang Anda sebutkan mungkin adalah mutisme selektif biasanya. Orang yang mengalami trauma psikologis saat kecil bisa mengalami hal ini. Lalu bagaimana biasanya kondisi ini diobati? Secara umum pasien seperti ini tidak bisa kita paksa. Untuk berbicara secara paksa, kita perlu menggunakan cinta dan perhatian. Untuk membimbingnya, setelah dia sepenuhnya mempercayai Anda, baru mungkin bisa kembali berbicara normal. Maaf, aku seharusnya tidak memaksamu. Song Suyan, kamu ingat. Apapun yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya dengan berani. Aku akan mendengarkan dengan serius, duniamu tidak akan runtuh karena kamu berbicara. Aku akan selalu ada di belakangmu menemanimu, Song Suyan. Baik saat kecil maupun sekarang. Menganggap kesalahan orang lain sebagai kesalahanmu sendiri selalu merupakan kebiasaan buruk. Kamu harus selalu menempatkan dirimu di urutan pertama. Ayo temani aku makan sesuatu. Aku hanya mengambil sesuatu apa yang kamu pikirkan. Ini adalah kasus bantuan untuk tunarungu yang baru diterima oleh firma hukum. Pihak yang bersangkutan ingin kamu menjadi penerjemah karena kasus ini melibatkan banyak pihak, kemungkinan akan diadili secara terbuka. Di tempat kejadian kemungkinan akan ada banyak wartawan. Kamu tidak khawatir wartawan akan membuat spekulasi lagi tentang hubungan kita? Dibandingkan dengan ini, aku lebih berharap kehebatanmu dilihat oleh orang lain, tentu saja. Terima atau tidak terserah kamu. Aku terima. Baik. Aku akan menelepon untuk urusan kerja, tunggu aku kembali. Nona Song, apakah kamu merindukanku? Cara kamu berlari ke Jiang Huaichuan tadi, sangat keren. Kamu tidak mungkin benar-benar jatuh cinta pada Jiang Huaichuan, kan? Nona Song, jangan lupa tentang 5 miliar itu. Kalau tidak, aku akan membuat Jiang Huaichuan melihat wajah aslimu. Akhirnya aku berdiri sejajar denganmu. Jika dia tahu aku adalah 502, apakah dia akan tanpa ragu-ragu mengirimku ke penjara? Song Suyan, sudah lama tidak bertemu. Di musim panas ini, kenapa aku merasa? Pengacara Jiang saya adalah jurnalis hukum yang sebelumnya pernah berbicara dengan Anda. Lin Fan. Wartawan Lin kenal dengan Suyan. Xiao Yan adalah adik kelas saya di universitas. Kami sudah akrab sejak di universitas. Xiao Yan sangat akrab. Seakrab apapun tidak akan lebih akrab dari saya sebagai suaminya. Pengacara Jiang dan Xiao Yan adalah... Dia adalah... Kakak kelas saya dan pengacara Jiang hanya hubungan kerja. Oh, begitu rupanya. Apa maksudmu tadi? Ternyata pengacara Jiang tidak bisa bahasa isyarat. Maksud Xiao Yan adalah, kalian berdua hanya hubungan kerja, biasa. Pengacara Jiang. Kopi yang Anda pesan, maaf. Bisakah saya minta ganti flat white americano, terlalu pahit? Xiao Yan tidak suka. Wartawan Lin, orang bisa berubah. Sekarang dia suka minum americano. Benarkah suka atau hanya menuruti Xiao Yan? Kamu suka minum apa? Teh bunga, baiklah Nona Song. Ternyata wartawan Lin tidak begitu mengenal Suyan. Setidaknya saya tahu apa yang tidak disukai Xiao Yan. Tapi pengacara Jiang bahkan tidak bisa bahasa isyarat dasar. Pasti dia juga tidak peduli dengan perasaan sebenarnya Xiao Yan. Maaf, saya harus menerima telepon. Baik Xiao Yan. Kasus istri tuli yang lalu saya sudah baca, sangat hebat. Terima kasih kakak kelas. Ayo ceritakan padaku. Mereka ngobrol apa, senang sekali. Pengacara Jiang saya juga tidak bisa bahasa isyarat. Tapi mereka terlihat ngobrolnya cukup senang. Siali segera. Sekarang carikan saya guru bahasa isyarat. Lin Fan pagi tadi memanggilmu Xiao Yan. Memanggilnya begitu mesra. Kamu sangat akrab dengannya.
Dia cemburu ya? Dia kakak kelas saya di universitas. Setelah lulus dia keluar negeri, kami tidak pernah berhubungan lagi. Begitu saja. Kalau begitu tidak terlalu akrab dong. Apa maksudnya ini? Apakah dia akan memberiku 5 miliar? Tidak juga, akhir-akhir ini saya tidak pernah menelponnya. Apakah dia sudah tahu? Saya adalah 500 buah mau memberi uang agar saya pergi. Tapi sekarang saya tidak mau. Di kartu ini ada uang kuliah yang siap kuberikan padamu. Song Suyan ajarin aku bahasa isyarat dong. Ekspresimu kok gitu sih? Barusan mau ngomong apa, coba tunjukin. Kok tiba-tiba kamu mau belajar bahasa isyarat? Lagi banyak banget kasus bantuan hukum untuk tunarungu akhir-akhir ini. Aku pengen belajar bahasa isyarat biar bisa bantu klienku. Tulis aja kalimat yang mau kamu pelajari setiap hari. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu. Ajarin lagi dong, cepetan ajarin lagi. Aduh, ajarin lagi dong. Song Suyan, malam ini kita makan bareng yuk. Lain kali aja. Malam ini udah ada janji. Janji sama siapa? Jangan-jangan sama Lin Fan itu. Ternyata Song Suyan janjian sama Lin Fan beneran. Bukan itu pengacara Jiangnya. Bukan ini penerjemah Song dan wartawan Linnya. Kebetulan banget ketemu gini, mending aku ikutan makan aja deh. Pengacara Jiang juga makan sendirian ya? Bener juga. Gak apa-apa kan, kebetulan ketemu kalian berdua. Ganggu gak sih? Agak ganggu sih Yan. Ini menu andalan mereka, coba dong. Dia gak makan daging sapi. Oh ya. Mending kita ganti restoran aja. Gak apa-apa senior, aku haus. Mau pesan jus gak? Aku yang ambilin. Jiang Huaichuan, kamu mau ngapain sih? Penculiknya belum ketahuan, hati-hati sama orang sekitar. Aku rasa Lin Fan ini agak jahat. Sok baik sama kamu. Kamu kebanyakan mikir senior Lin itu orang baik. Kamu kena banget sama dia ya? Dia cemburu ya? Song Suyan. Aku gak mau kamu puji cowok lain. Yan, kamu sama pengacara Jiang. Cepetan minum. Terima kasih. Yan habis makan malam ini. Aku anterin kamu pulang ya. Gak usah deh senior. Ada yang akan menjemputku untuk pergi bersama. Ada yang akan menjemputmu, pacarmu ya? Suamiku. Kamu sudah menikah. Sebentar, aku mau angkat telepon. Jiang Lu, rekaman suara penculik sudah direkonstruksi, hasil analisisnya sudah keluar. Suara perempuan muda meski masih ada sedikit gangguan suara. Tapi Anda bisa mendengarnya dulu. Jika tidak ingin Jiang Group hancur di tanganmu, lakukan seperti yang kukatakan tentu saja. Jika ingin cepat menyelesaikan ini, berikan aku 500 juta sebelum besok, mengerti? Tidak mungkin dia. Song Suyan, kamu mau kemana? Aku mau ke panti jompo. Kenapa dari kemarin malam kamu terlihat aneh? Jika dia adalah 502, pasti ada ponselnya. Kunci mobil mana ya?
Ponselku hilang, aku cari dulu. Lupa deh, ponsel ada di saku, aku lupa. Jiang Lu audio yang Anda kirim perbandingan suaranya dengan suara penculik sudah keluar. Piagam itu. Persentase kemiripan dua audio adalah 99%. Persentase kemiripan dua audio adalah 99%. Hampir bisa dipastikan dua suara itu berasal dari orang yang sama. Dia seharusnya tidak menyadari apapun. Persentase kemiripan 99%. Song Suyan, ternyata kamu adalah 502. Ternyata banyak detail yang kulupakan. Jiang Lu, aku benar-benar akan membunuhnya. Kamu benar-benar gila. Kamu sudah melakukan apa pada ayahku? Ada apa, ayah? Jiang Huaichuan. Seharusnya aku berharap. Sebenarnya. Ternyata dari awal aku hanya menipu diriku sendiri. Yanyan. Ayah, aku di sini capek tidak? Mau duduk di sini pelan-pelan. Ibu, aku sudah menjenguk nenek iya. Huaichuan yang beli lucu. Dia yang beli. Next time aku belikan yang lebih lucu ya. Xiaoyan. Senior, bisakah kamu merahasiakan hal hari ini untukku? Xiao yang sebenarnya di depanku. Kamu bisa bicara dengan tenang. Senior, tentang aku bisa bicara ini. Bisakah kamu merahasiakannya untukku? Oke, tidak masalah. Kamu tidak bertanya mengapa aku melakukan ini. Sebenarnya saat di universitas, aku sudah tahu kamu bisa bicara. Senior, aku ingin tinggal lagi belajar sebentar. Kamu mau pergi dulu saja. Oke, sampai jumpa lagi. Kartu mahasiswaku. Ternyata dia bisa bicara. Lalu kenapa kamu tidak pernah bertanya padaku? Setiap orang punya rahasia masing-masing. Bukan begitu. Terima kasih, senior. Xiao Yan, aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi. Sebenarnya aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu, sebenarnya aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Senior aku. Dia bicara. Biasanya pasien seperti ini, kita tidak bisa memaksanya. Untuk berbicara kamu perlu menggunakan cinta dan perhatian. Untuk membimbingnya saat dia benar-benar mempercayaimu. Baru mungkin akan. Ternyata dialah orang yang kamu percayai ya. Kalau kamu benar-benar mengenalnya, kenapa kamu tidak tahu? Song Suyan ingin bercerai denganmu. Jadi kamu ingin bercerai denganku. Itu juga salah satu alasannya ya, Song Suyan. Ternyata yang kamu sukai memang dia ya. Aku juga senang bisa bertemu denganmu lagi. Sebenarnya saat di universitas, aku ingin memberitahumu tapi aku. Senior, terima kasih atas rasa sukamu, tapi baik di universitas maupun sekarang aku hanya menganggapmu teman dekat, tidak ada perasaan lebih dari teman. Maaf ya, dan aku sudah menikah. Dengan Jiang Huaichuan kan? Senior ngomong apa sih? Dia mana mungkin menikah denganku? Aku dan dia hanya rekan kerja. Hari itu aku melihat kamu dan dia. Setelah wawancara selesai dia mengantarmu pulang. Hari itu pengacara Jiang hanya memberi tumpangan kebetulan saja. Tapi hari itu di restoran aku juga melihat kalian berdua. Kalau kamu sudah melihat dan tahu, lalu kenapa kamu masih mengatakan hal tadi? Karena Jiang Huaichuan sama sekali tidak mencintaimu. Kamu terlalu banyak berpikir dia sangat mencintaiku. Sudah menikah 3 tahun bahkan status pun tidak diberikan padamu. Apakah itu tanda cinta? Setelah hidup bersamamu selama 3 tahun, bahkan tidak tahu apa yang kamu suka, apakah itu cinta? Kalian berdua bersama dia, bahkan tidak mau belajar bahasa isyarat, apakah itu cinta? Dia sama sekali tidak pantas berdiri di sampingmu. Jangan menipu dirimu sendiri, lagi tinggalkan dia. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Tapi jika aku meninggalkannya, keluarga Jiang tidak akan membiarkan keluarga Song. Kamu lupa apa pekerjaanku, aku seorang wartawan. Orang seperti dia bagaimana mungkin bersih? Aku bisa menggunakan opini publik untuk dengan mudah mengendalikan Jiang Huaichuan.
Kamu ingin menghancurkan Jiang Huaichuan. Tapi aku tidak bisa melihat dia menghancurkanmu. Sepertinya kamu mencintai Jiang Huaichuan ya. Apa yang kamu lihat darinya? Ya, dia memang tampan. Tapi dia terlihat seperti rubah tua yang licik. Karakternya buruk dan tidak menyayangimu. Apa yang membuatmu mencintainya? Apakah aku benar-benar mencintainya? Mengapa berdiri di tepi pagar kamu tahu betapa berbahayanya itu? Aku sangat khawatir tentang Song Suyan. Aku tidak akan bercerai denganmu. Suyan. Tidak apa-apa, menangislah jika ingin menangis. Aku akan selalu bersamamu. Kamu sama sekali tidak mengenalnya. Song Suyan sama sekali tidak muram. Dia hanya lebih pandai mendengarkan. Dia juga tidak bisa bersosialisasi itu karena orang-orang selalu mengucapkan kata-kata kasar padanya. Dia juga tidak punya keberanian untuk melarikan diri. Dia hanya lebih peduli pada ibunya Song Suyan. Duniamu tidak akan runtuh karena kamu berbicara. Aku akan selalu berada di belakangmu. Senior. Lalu mengapa kamu menyukaiku? Karena di universitas. Kamu seperti seberkas sinar matahari yang hangat, menerangi dunia hitam putihku yang membosankan. Jadi Jiang Huaichuan bagiku, bukan hanya seberkas cahaya yang menerangi dunia gelapku. Dia juga selalu berdiri di belakangku. Orang yang mendorongku keluar dari lumpur. Ternyata aku tidak pernah melihat ke dalam hatiku sendiri. Ternyata aku selalu mencintainya. Sepertinya aku tidak punya kesempatan. Maaf. Apa yang perlu diminta maaf? Masalah perasaan. Memang hal yang tidak bisa dikendalikan di dunia ini. Tapi siayan kalau nanti kamu bosan. Dengen Kaha Japan bersama Jiang Huaichuan. Coba lihat ke belakang, lihat aku. Lagi pula aku juga lumayan ganteng. (502) Akhirnya kamu menelepon. Bagaimana kamu tahu? Tahu apa? Tahu kalau aku sepanjang hari memikirkanmu. Sangat merindukanmu. Kenapa merindukanku? Kita sudah banyak kali menelepon. Tapi sepertinya aku sama sekali tidak mengenalmu. Di dunia ini. Bagaimana bisa ada orang yang begitu sulit dimengerti? Kalau begitu, maukah kita menanyakan satu hal yang paling ingin kita ketahui? Baiklah. Tapi kamu janji padaku. Kita hanya akan mengatakan yang sebenarnya, oke? Jiang Huaichuan, kalau Song Qingxin kembali ke negara ini sekarang, apakah kamu akan meninggalkan Song Suyan? Tidak. Kenapa kamu sebelumnya jelas-jelas bilang? Sekarang giliranku bertanya. Tunggu, aku belum selesai bertanya. Aku sudah menjawab pertanyaanmu itu. Aku tidak akan meninggalkan Song Suyan. Baik itu dulu, sekarang, atau nanti. Aku tidak akan pernah meninggalkan Song Suyan. Baiklah, sekarang giliranku bertanya. Apakah Song Suyan masih ingin bercerai? Kenapa kamu bertanya begitu? Bukannya kamu yang bilang. Song Suyan ingin bercerai denganku. Dia ingin aku melepaskannya untuk menjalani kehidupan yang dia inginkan. Jawab aku, apakah dia benar-benar ingin? Ya. Kenapa? Sekarang giliranku bertanya. Kamu jelas-jelas tidak mencintai Song Suyan. Kenapa tidak mau melepaskannya? Karena aku mencintainya. Kamu bilang kamu mencintainya. Tapi kamu tidak pernah mengatakannya. Saya mencintainya sejak kecil. Saya tahu dia hidup sangat menderita di keluarga Song. Saya ingin dia melarikan diri dari sangkar besi keluarga Song itu. Tapi saya tak menyangka pernikahan denganku menjadi sangkar barunya. Apa kau tahu dia selalu berharap? Dia berharap suatu hari nanti keadaan akan membaik. Mungkin suatu hari Jiang Huaichuan akan mencintainya. Dia bodoh mengharapkan hal itu selama 3 tahun. Namun yang didapatnya hanyalah sikap dinginmu. Dia pikir asalkan kau melepaskannya, dia tidak akan kecewa lagi. Dia pikir, jika kau melepaskannya, dia akan merelakan semuanya. Tapi sekarang kau bilang kau mencintainya. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Tapi pernikahan Song Suyan ini sejak awal dipaksakan.
Aku sudah membuat pernikahan mengikatnya di sisiku. Aku terus berpikir. Pada suatu hari aku bisa membiarkannya pergi. Mengirimnya untuk menjalani kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Jadi kau sengaja di depannya. Berpura-pura begitu dingin. Jadi, aku ingin mengatakan, mulai sekarang, jika aku bisa memberikan Song Suyan semua cinta yang dia inginkan, bisakah dia memberiku kesempatan lagi? Jika aku bisa memberikan Song Suyan semua cinta yang dia inginkan, bisakah dia memberiku satu kesempatan lagi? Song Suyan, beri aku satu kesempatan lagi, oke? Mengapa kau minum banyak sekali? Apa dia pernah menciummu seperti ini? Song Suyan, jangan menceraikanku, oke? Kau mabuk. Aku tidak mabuk, aku sangat sadar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Song Suyan, apa kau menyukai Lin Fan itu? Apa sekarang kau tidak mau aku lagi? Masih bilang tidak mabuk udah mulai ngomong ngawur. Kau yang ngomong ngawur. Kalau tidak, bagaimana bisa melihat Lin Fan itu dengan mata buta? Apa dia lebih baik dariku, heh? Lalu katakan padaku apa kelebihanmu dibanding dia. Aku lebih tampan darinya. Lebih kaya darinya. Lebih dulu mengenalmu darinya. Aku juga lebih baik posturnya, tidak percaya kau raba-raba. Masih ada. Aku lebih mencintaimu darinya. Jiang Huaichuan, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Atau semua ini hanyalah mimpi? Besok saat bangun, aku dan kamu akan kembali ke titik awal. Jika semua ini adalah mimpi, aku sangat berharap mimpi ini bisa bertahan lebih lama. Kamu kemarin malam minum terlalu banyak. Aku tahu kamu melindungi aku yang mabuk ini agar tidak jatuh ke tanah, makanya kamu memelukku erat-erat. Jelas-jelas kamu yang memelukku. Ya, tapi aku memeluk istriku sendiri, ada masalah apa? Song Suyan, aku ada yang mau bilang. Selamat pagi, aku sangat senang. Pagi ini membuka mata dan melihatmu di sampingku. Apakah bahasa isyaratku jelek? Kalau jelek ya sudah, kamu boleh menertawakanku. Memang jelek. Kamu benar-benar bilang aku jelek. Kamu sudah bisa mengerti bahasa isyarat. Song Suyan, kamu tidak mau bicara, ya sudah, tidak usah bicara. Tapi aku akan berusaha mendekatimu. Apakah aku seharusnya tidak lagi menyembunyikan ini dari Jiang Huaichuan? Tapi kalau dia tahu kebenarannya,
tahu bahwa aku seperti tikus yang bersembunyi di balik ponsel ini. Apakah dia akan menarik kembali semua cintanya? Tapi Song Suyan, kamu tidak seharusnya menyembunyikannya lagi darinya. Nona Song, ayahmu tiba-tiba terkena serangan jantung, sedang dalam perawatan. Yanyan, sudah waktunya sarapan. Kamu mau kemana? Rumah sakit. Song Suyan. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Mr. Jiang, kenapa Anda datang? Song Suyan mana? Aku seharian di sini tidak melihat Nona Song. Sepertinya dia tidak datang. Sial. Nona Song lama tidak bertemu. Kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja apa yang aku katakan. Sepertinya kamu tidak mendengarkan. Aku sedikit tidak senang. Jadi aku ingin memberimu sedikit hukuman. Aku tidak akan lagi membantumu meminta uang, lupakan saja niatmu itu. Nona Song. Aku sarankan kamu lupakan saja niatmu. Tempat ini adalah sebuah tempat parkir yang sudah ditinggalkan paling cocok untuk membunuh dan mengubur mayat. Pasti tidak akan ada yang menemukannya. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan kamu akan menanggung satu nyawa. Jadi aku tidak berniat membunuhmu. Aku ingin bermain game denganmu. Kamu sekarang punya dua pilihan, gunakan ini untuk menelepon Jiang Huaichuan untuk terus meminta uang, aku akan melepaskanmu. Kedua, gunakan ini untuk menelepon Jiang Huaichuan. Katakan padanya kamu berada di sini, tapi itu akan membongkar identitasmu sebagai penculik yang selalu mengancamnya dan membuatnya mengirimmu ke penjara. Bagaimana menarik, bukan? Kamu gila, lepaskan aku. Ada apa? Jika kamu tidak memilih keduanya, maka kamu akan menunggu kematian di sini. Ngomong-ngomong, di bagasi mobil ada pisau kecil. Belum ketemu juga. Jiang Huaichuan, ponsel itu tidak melakukan panggilan. Sinyalnya tidak bisa dilacak. Tolong Song Suyan. Tolong telepon aku. Tolong. Ada orang tidak? Aduh, sakit sekali. Ini sebenarnya di mana? Kenapa tidak ada orang sama sekali? Apakah aku benar-benar akan mati di sini hari ini? Apakah benar hanya bisa menelepon Jiang Huaichuan? Tapi jika Jiang Huaichuan tahu aku adalah 502, apakah dia benar-benar akan mengirimku ke penjara? Tapi kamu seharusnya sudah memberitahunya, bukan begitu Song Suyan? Inikah hukuman yang pantas kamu dapatkan? Song Suyan, kamu di mana? Song Suyan, kamu di mana? Sieli, buka ponsel, segera cari lokasinya. Halo Jiang Huaichuan, benarkah tidak ada cara lain? Jiang Huaichuan, bukankah kamu bilang ketika Song Suyan akan menjadi mayat, telepon kamu untuk mengambil mayatnya. Sekarang aku meneleponmu untuk menjemputnya. Bagus, 502. Bisakah kamu memberitahuku di mana Song Suyan sekarang? Aku tidak tahu. Ini adalah sebuah garasi.
Di sekitarnya tidak ada seorang pun. Tidak apa-apa 502. Bisakah kamu memberitahuku apakah Song Suyan bisa bergerak sekarang? Dia tidak bisa, kakinya terkilir. Katakan padanya untuk tidak khawatir, aku akan segera ke sana. Jiang Lu sudah ketemu di hutan sebelah timur, ada waduk yang terbengkalai. Aku akan segera mengirimkan lokasinya padamu. Jiang Huaichuan, aku mohon. Cepatlah, kamu harus menemukannya. Yanyan bangun. Maaf aku datang terlambat. Jiang Huaichuan, aku yang salah padamu. Song Suyan, kamu sudah bangun. Kamu duduk di sini, aku akan mencari dokter untukmu. Jangan pergi. Jiang Huaichuan. Aku tidak pergi. Aku akan menemanimu di sini. Dia ternyata menemukannya. Katanya sudah tidak cinta lagi. Ternyata Jiang Huaichuan, kamu sangat mencintainya. Jiang Huaichuan yang tak terkalahkan. Sekarang akhirnya ada celah. Kali ini. Aku akan menusuk dengan keras. Jiang Huaichuan. Aku akan membuatmu merasakan rasa kehilangan segalanya. Mengapa Jiang Huaichuan tidak pernah bertanya padaku tentang masalah berbicara? Tidak apa-apa 502. Bisakah kamu memberitahuku apakah Song Suyan bisa bergerak sekarang? Jiang Huaichuan bukan orang bodoh, bagaimana mungkin dia tidak bisa menebaknya? Aku adalah 502. Apakah dia akan menunggu sampai aku sembuh? Dan kemudian... Bercerai Song Suyan? Oh tidak. Harus memanggilmu 502. Karena alasanmu bercerai. Kamu harus membayarku 500 juta. Dan juga aku akan segera memasukkanmu ke penjara. Tidak, tidak. Hancur-hancur yang harus datang tetap akan datang. Bagaimana mungkin, lebih baik jujur saja. Jiang Huaichuan, aku ingin mengaku satu hal padamu. Apa yang terjadi? Aku adalah 502, bolehkah? Saya sudah jujur, tolong pertimbangkan itu. Jangan masukkan saya ke penjara, beri saya hukuman mati yang ditangguhkan. Saya bersumpah saya tidak terlibat dalam kasus ledakan sebelumnya. Saya kira kamu akan mengatakan sesuatu, saya sudah tahu semuanya. Minum obatmu dulu. Sejak kapan kamu tahu? Sebelum mengatakan aku mencintaimu. Ah, jadi itu artinya. Kamu sebelumnya bilang ke 502 bahwa kamu mencintaiku. Sebenarnya kamu ingin membuatku mengaku identitasku. Aku sungguh tidak tahu apa yang ada di pikiranmu setiap hari. Song Suyan, dengarkan baik-baik setiap kata aku mencintaimu yang kuucapkan. Hanya karena aku mencintaimu. Tidak ada hubungannya dengan yang lain. Benarkah? Jadi aku mencintaimu. Apakah kamu masih mencintaiku? Kamu mau apa? Meskipun tidak perlu mengirimmu ke penjara. Tapi hukuman yang seharusnya tetap harus diberikan. Saya masih terluka. Dokter bilang kamu sudah sembuh. Tapi kakiku sakit. Tidak apa-apa Yanyan, kamu tidak perlu bergerak. Yanyan, mulai dari sekarang. Biarkan aku perlahan masuk ke duniamu ya. Jiang Huaichuan, kamu sudah ada di duniaku. Nona Song lukanya sudah sembuh. Kamu sebenarnya mau apa? Wah,
Aku sudah tahu semua tentang kamu dan dia. Kedepannya jika ada masalah hadapi aku. Jangan telepon dia lagi. Pengacara Jiang sudah bilang begitu. Kalau begitu jam 5 sore. Jika kamu berani melapor ke polisi, kamu akan bertemu Song Xuyan lagi. Benar-benar sebagai mayat. Aku akan datang tapi aku peringatkan kamu. Jangan sentuh Song Xuyan. Kamu pegang HP-ku buat apa, ada telepon masuk ya? HP baru saja jatuh, aku baru saja mengambilkannya untukmu. Aku sudah siap. Ayo kita pergi ke kantor hukum bersama. Pengacara Jiang, terima kasih banyak untuk kasus ini. Kalau bukan karena kalian, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dan terima kasih karena sudah berani bertahan. Pengacara Jiang, istriku bilang terima kasih. Aku tahu sebagai pengacara bisa membantu kalian. Kami sangat senang. Jiang pengacara juga bisa bahasa isyarat dan sangat mahir. Semua itu berkat istri saya yang mengajari dengan baik. Oh, ternyata kalian berdua suami istri pantas saja sangat kompak. Akhirnya aku berdiri sejajar denganmu. Ah Feng, ternyata kamu. Lama tidak bertemu kakakku tercinta. Kenapa kamu terkejut melihatku? Setiap saat. Di penjara aku selalu memikirkanmu. Setiap saat aku memikirkan. Setelah aku keluar dari penjara. Bagaimana cara merebut kembali semua milikmu? Bagaimana cara membuatmu menderita? Ah Feng, yang bersalah dulu adalah kamu. Berhentilah. Sekarang berhenti, masih belum terlambat. Jiang Huaichuan, kamu diam. Kalau dulu bukan karena kamu, aku tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Saat kamu memasukkanku ke penjara, masa depanku, kamu yang menghancurkanku. Jiang Huaichuan, hari ini aku akan membuatmu membayar semua yang kamu hutang padaku. Ah Feng. Jiang Huaichuan, aku akan membunuhmu. Nyonya Jiang pengacara, ada urusan keluar dulu. Nyonya, apakah Anda mau pulang? Jiang pengacara bilang agar saya mengantar Anda untuk memastikan keselamatan Anda. Keselamatanku kenapa aneh ya? Itu HP mana ya, kok hilang Sieli? Aku tahu kamu berhasil memecahkan sistem anti pelacakan HP itu. Sekarang kamu langsung buka HP dan segera mulai lacak. Nyonya, Anda bisa bicara. Ah, soal itu nanti saja dulu, cepat lacak. Oh Nyonya. Lokasinya muncul di gudang pinggiran selatan. Hari ini, Jiang Huaichuan, kamu pasti mati. Huaichuan, kamu gimana? Aku tidak apa-apa. Tidak apa-apa, bagaimana kamu tahu aku hampir mati ketakutan? Berani sekali kamu datang sendirian. Kamu tidak memberitahuku. Semua penyebab sebelumnya adalah karena sekarang aku tidak ingin kamu terluka lagi. Lihat, aku tidak apa-apa kan? Istriku, kamu datang menyelamatkanku, kamu sangat hebat. Sudah saat seperti ini, kamu masih bercanda. Kamu masih bisa jalan tidak? Kita harus segera pergi sekarang. Kalian semua tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Sudah saya kunci mati. Dan di dalam gudang ini, saya sudah pasang bom, kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Begitu hitung mundur bom berbunyi, kalian akan menjadi sepasang kekasih yang mati. Bagaimana? Kamu coba lihat apakah pintu bisa dibuka. Tidak bisa dibuka, Huaichuan. Yanyan, kamu cari apa yang bisa memotong kabel itu. Yanyan, kamu percaya sama saya tidak? Jika saya bilang jika kita berdua mati kena bom. Kita tidak akan mati, Jiang Huaichuan. Kita masih harus bersama. Menangani banyak kasus dan melakukan banyak hal. Kita masih harus berjuang bersama. Tapi saya hanya pernah baca di buku. Tidak apa-apa, saya percaya kamu.
Kalau tidak salah seharusnya potong yang ini. Kita selamat. Yanyan, aku cinta kamu. Kita pulang. Pagi Pak Jiang, pagi Nyonya Song. Kalau tidak cepat kita akan terlambat. Ini salah kamu juga, kalau bukan karena kamu saya tidak akan menghabiskan lebih dari 1 jam untuk menutupi leher. Ini juga salah saya. Tapi semalam sikap seseorang sepertinya tidak seperti ini. Kamu. Sudah istri saya tahu salah. Lain kali cari tempat lain. Sudah. Nyonya Song, kalau tidak pergi kita akan terlambat. Cinta yang indah tidak pernah hanya tentang memberi. Cinta terindah adalah ketika kita berjuang bersama setiap dari kita. Tidak seharusnya menjadi milik siapapun mulai saat mengejar orang yang kamu cintai.